Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran yaitu mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari zakat fitrah dan zakat mal ini, yang pertama kalian dapat melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, setelah kalian mempelajari zakat fitrah dan zakat mal ini, kalian dapat menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan, dapat memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan manfaat dari zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang kelima, kalian dapat mendemonstrasikan perilaku atau contoh pelaksanaan dari zakat fitrah dan zakat mal. Nah, pengertian zakat. Zakat adalah harta atau harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yang berfungsi sebagai menyucikan jiwa orang yang memberikan zakat dan meringankan beban orang yang diberikan zakat tersebut. Nah, kemudian hukum zakat. Hukum zakat adalah fardu ain, yang artinya wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu, yang telah memenuhi syarat Kemudian ada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Itu ada 9. Nah, yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan dia tidak dapat mencukupi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah miskin, yaitu orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan tidak dapat mencukupi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mu'alaf, yaitu orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam sehingga dia membutuhkan bimbingan karena imannya yang masih lemah. Kemudian yang keempat adalah amil. Amil adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengurusi zakat. Yang kelima adalah gharim, riqab, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan. Kemudian yang keenam adalah gharim, yaitu orang-orang yang mempunyai utang dan tidak untuk dalam kemaksiatan dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Kemudian yang ke-8 adalah fisabilillah, orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama Islam dan menyebarkan dakwah seperti dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang-orang yang menempuh perjalanan dan mempunyai permasalahan dalam biaya untuk berangkatnya, sehingga dia membutuhkan biaya untuk perjalanan itu, tidak untuk dalam kemaksiatan. Adapun syarat dari zakat ini, syarat wajib zakat ini yaitu ada 6. Yang pertama ada beragama Islam. Tentunya orang yang tidak beragama Islam tidak mengeluarkan zakat. Kemudian macam-macam zakat. Zakat terdiri 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok
besarnya zakat fitrah adalah satu sok atau sebesar 3,1 liter atau sebesar 2,5 kilogram, atau kita juga bisa mengeluarkan dengan uang sesuai dengan harga dari bahan makanan pokok untuk satu orang jiwa. Kemudian syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau muzaki zakat fitrah. Nah, yang pertama adalah beragama Islam. Seseorang yang tidak beragama Islam, dia tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Sedangkan sebaliknya, seorang yang beragama Islam, dia mempunyai kewajiban untuk membayar zakat, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak-anak, dewasa hingga orang tua. Kemudian syarat yang kedua adalah orang itu hidup pada bulan suci Ramadan, ya. Seperti bayi yang lahir pada bulan Ramadan, maka dia dikenai kewajiban untuk membayar zakat. Demikian juga orang yang meninggal dunia sebelum penghabisan pada bulan Ramadan, maka ia dikenai juga untuk membayar zakat. Nah, syarat yang ketiga adalah dia mempunyai kelebihan harta. Seorang yang mempunyai kelebihan harta, ia wajib mengeluarkan zakat. Namun sebaliknya, seorang yang tidak mempunyai kelebihan harta, dia tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian waktu-waktu untuk membayar zakat fitrah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan. Yang kedua adalah waktu yang diwajibkan, dan yang ketiga adalah waktu yang disunahkan. Waktu yang diperbolehkan yaitu ketika awal pada bulan Ramadan hingga akhir pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah waktu yang diwajibkan, yaitu ketika pada saat matahari terbenam pada penghabisan bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga adalah waktu yang disunahkan, yaitu ketika setelah sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu yang disunahkan. Kemudian zakat mal adalah zakat berupa harta yang berfungsi untuk menyucikan harta yang dimiliki seseorang dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau orang yang berhak menerimanya itu disebut dengan mustahik zakat. Nah, hal ini terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan kadar yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam. Kemudian syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah ini, yang pertama adalah beragama Islam, berakal, dan baligh. Seorang yang tidak beragama Islam, dia tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian berakal, seorang yang tidak berakal atau orang gila, dia tidak mempunyai kewajiban, dia tidak dikenai kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian baligh ini ditandai dengan seorang yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan seorang yang perempuan baligh ini ditandai dengan keluarnya haid. Syarat yang kedua adalah harta itu dimiliki secara sempurna. Jadi harta yang dikeluarkan seorang yang mengeluarkan zakat, harta itu adalah harta yang dimiliki secara sempurna, bukan harta dari pinjaman dari orang lain atau harta dari hasil dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, mencapai nasab atau mencapai nasab. Kemudian yang keempat adalah merdeka. Seseorang yang tidak merdeka, dia tidak mempunyai kewajiban, dia tidak dikenai kewajiban untuk membayar zakat. Seperti halnya budak atau hamba sahaya, dia tidak dikenai kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian hikmah zakat.
Hikmah zakat yang pertama adalah sebagai ungkapan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan, atas harta yang diberikan kepada seseorang. Kemudian hikmah yang kedua adalah dapat menyucikan jiwa dan membersihkan harta yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang ketiga adalah mempersempit jarak kesenjangan sosial di antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dan yang terakhir, hikmah zakat ini adalah dapat menciptakan persatuan, persaudaraan, dan meningkatkan ukhuwah baik sama umat Islam dan menumbuhkan solidaritas secara nyata. Mungkin itu materi yang dapat Bapak jelaskan mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.